Bayangkan jika dalam beberapa bulan ke depan, angka yang Anda terima setiap awal bulan bukan lagi seperti yang selama ini Anda hafal. Karena jika ada perubahan besar yang akhirnya membuat perjuangan panjang para ASN pensiunan dan para pegawai senior yang telah puluhan tahun mengabdi mulai benar-benar dihargai, hari ini kita masuk pada babak baru. Sebuah kabar yang selama ini hanya menjadi bisik kecil di kantor pemerintah, akhirnya mulai terungkap ke publik. Jadwal kenaikan gaji 2026 dan perubahan skema full, rapel yang selama ini ditunggu-tunggu para senior ASN, selama berbulan-bulan, banyak yang bertanya-tanya, kapan kepastian kenaikan itu diumumkan, apakah skemanya berubah, atau bahkan, benarkah rapel akan diberikan penuh tanpa pemotongan? Pertanyaan itu tidak hanya muncul dari kalangan ASN, aktif tetapi juga dari mereka yang sudah memasuki masa pensiun, namun masih menunggu kabar yang benar-benar jelas, bukan gosip, bukan perkiraan, tetapi informasi yang bisa dipegang dan dipakai untuk merencanakan masa depan, dan hari ini untuk pertama kalinya. Tanda-tanda kepastian itu mulai tersusun, dari dokumen anggaran sementara, pembahasan internal pemerintah, hingga bocoran analisis fiskal yang baru saja muncul. Semuanya mulai menunjukkan arah yang sama. 2026 bukan sekedar tahun penyegaran gaji, tetapi tahun penataan ulang sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan, termasuk skema rapel yang kabarnya akan dibuat jauh lebih sederhana. Lebih cepat cair dan lebih transparan, agar tidak lagi menimbulkan kebingungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika Anda selama ini merasa khawatir, ragu, atau bahkan lelah menunggu kepastian, hari ini bisa jadi titik balik yang Anda harapkan, karena informasi yang kita bahas, kali ini adalah informasi yang sedang bergerak, real-time terus diperbarui, supaya sambat yang benar-benar dekat dengan proses penyusunannya. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita perlu melihat sedikit ke belakang, bukan untuk mengulas sejarah panjang yang membosankan, tetapi untuk melihat pola yang sebenarnya yang sudah beberapa kali ditunjukkan oleh pemerintah. Setiap kali ada perubahan besar soal gaji ASN, pensiunan, atau skema tunjangan, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat di permukaan. Biasanya masyarakat hanya melihat hasil akhirnya, angka kenaikan, jadwal pencairan, dan apakah ada rapel atau tidak, tapi yang tidak terlihat adalah serangkaian pembahasan di ruang tertutup, analisis fiskal yang ditimbang berulang-ulang, sampai kalkulasi mengenai dampaknya pada APBN. Tahun berjalan 2026 menjadi menarik karena pemerintah sejak awal sudah memberi sinyal ingin melakukan penyesuaian besar dalam sistem kesejahteraan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dan kini berada di masa pensiun atau menjelang masa pensiun. Artinya, kabar yang muncul hari ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana yang memang sudah mulai disusun sejak tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita mendengar istilah jadwal kenaikan gaji, banyak yang langsung berpikir, itu hanya sebatas pengumuman tanggal, padahal jauh lebih dari itu. Jadwal adalah gambaran kesiapan pemerintah, apakah anggaran sudah diamankan, apakah mekanisme sudah disesuaikan, dan apakah data kepegawaian sudah sinkron antara pusat hingga daerah. Sebagian besar ASN senior pernah merasakan betapa rumitnya birokrasi ketika ada perubahan kecil saja dalam sistem kepegawaian. Oleh karena itu, kabar bahwa jadwal kenaikan gaji 2026 sudah mulai disusun, ini memberi sinyal bahwa persiapan juga sudah memasuki tahap yang lebih serius. Apa yang bocor ke publik bukan hanya jadwal perkiraan pencairan, tetapi juga format baru skema full rapel, yang kabarnya akan membawa penyederhanaan proses, terutama bagi para pensiunan, yang selama ini harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan hak rapel mereka. Jika kita berbicara dengan para pegawai senior yang masih aktif bekerja, banyak dari mereka mengatakan bahwa kenaikan gaji bukan hanya tentang angka, tetapi soal pengakuan terhadap pengabdian puluhan tahun. Mereka juga merasa bahwa kebijakan selama ini cenderung lebih fokus kepada pegawai yang masih muda, sementara generasi yang sudah mendekati masa pensiun justru kadang merasa diabaikan. Karena itu, ketika pemerintah mulai membahas ulang skema full rapel untuk ASN senior dan pensiunan, banyak yang merasa ini adalah langkah yang sudah sangat lama ditunggu, sama halnya dengan pensiunan yang bertahun-tahun merasakan perubahan, tunjangan yang tidak selalu mengikuti, kebutuhan hidup yang beranjak, naik harga kebutuhan pokok,
biaya kesehatan, dan keperluan harian lain yang terus meningkat, membuat mereka menantikan kabar seperti ini sebagai sebuah angin segar yang benar-benar berarti. Hal lain yang menarik dari bocoran yang mulai beredar adalah bagaimana pemerintah tampaknya ingin menghindari kesalahan teknis yang sering terjadi pada pencairan rapel sebelumnya. Siapa yang tidak ingat beberapa tahun lalu, ketika rapel gaji tertunda karena sinkronisasi data yang terlambat, banyak pensiunan harus menunggu berbulan-bulan hanya karena sistem administrasi belum seragam antara instansi pusat dan daerah. Namun kali ini, catat dari pembahasan internal, menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan rapel cair dengan lebih cepat dan tidak berbelit. Bahkan ada pembicaraan bahwa sistem digital baru akan digunakan secara lebih masif agar tidak ada lagi penumpuk bekas manual atau data yang harus dicocokkan satu-satu. Jika ini benar, maka tahun 2026 bisa menjadi salah satu momen paling mulus dalam sejarah pencairan rapel. Tentu saja sebagian orang mungkin merasa skeptis karena mereka sudah terlalu sering mendengar janji-janji perubahan, tetapi perbedaan besar kali ini adalah adanya kesipuan anggaran yang disebutkan sejak awal. Pemerintah tidak mungkin membuka pembahasan kenaikan gaji tanpa memastikan kapasitas fiskal, dan ketika sinyal fiskal ini muncul, itu biasanya berarti bahwa proses sudah mendekati tahap final sebelum diumumkan secara resmi. Banyak analis keuangan negara juga mulai mengamati bagaimana pemerintah melakukan penyesuaian belanja untuk memastikan ruang fiskal tetap stabil, dan ini konsisten dengan kebijakan ketika pemerintah ingin melakukan perubahan besar terkait gaji ASN. Bahkan beberapa analis menyebutkan bahwa pemerintah saat ini lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan agar tidak mengulang kesalahan periode sebelumnya, terutama dalam hal melebihkan estimasi kapasitas fiskal, yang kemudian membuat anggaran menjadi terlalu ketat di tengah jalan. Ketika kabar mengenai perubahan skema full rapel mulai beredar, para ASN senior mulai membicarakannya secara lebih serius. Banyak dari mereka bertanya-tanya, apakah skema baru ini akan benar-benar memberikan rapel secara menyeluruh tanpa pengurangan apapun? Selama ini rapel seringkali dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti keterlambatan pembaruan data, potongan pajak yang tidak konsisten, atau waktu pencairan yang berbeda-beda antar instansi. Dalam diskusi-diskusi informal, beberapa ASN senior mengungkapkan harapan bahwa skema baru ini akan lebih jelas dan lebih adil. Mereka ingin prosesnya tidak lagi terasa rumit dan melelahkan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan hanya ingin mendapatkan hak mereka dengan mudah. Dan menariknya, berdasarkan informasi yang muncul dari beberapa orang yang terlibat dalam penyusunan, kebijakan pemerintah memang sedang mengarah kepada sistem yang lebih transparan dan lebih sederhana. Jika skema ini benar-benar diterapkan, maka para senior ASN tidak perlu lagi bolak-balik mengurus berkas atau menunggu informasi yang tidak pasti dari kantor mereka. Banyak pula yang menyoroti bahwa tunjangan dan gaji tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi bagi seluruh keluarga. Generasi yang kini menjadi ASN senior adalah generasi yang sebagian besar siding di mana kesehatan menjadi perhatian utama, biaya medis, pemeriksaan rutin, kebutuhan obat-obatan, hingga biaya pendampingan kesehatan untuk keluarga seringkali meningkat setiap tahun. Kenaikan gaji dan perubahan skema rapel yang lebih cepat cair dapat memberikan ruang finansial yang sangat berarti bagi mereka. Bahkan beberapa pensiunan yang sudah mendengar bocoran informasi ini mengaku merasa sedikit lega. Mereka mengatakan bahwa meskipun pengumuman resmi belum keluar, melihat pemerintah mulai terbuka membahas isu ini membuat mereka merasa diperhatikan. Ada perasaan bahwa hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia, dan pemerintah masih memikirkan kesejahteraan mereka. Setelah mereka tidak lagi berada dalam dunia kerja, aktif dalam percakapan yang lebih luas, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa 2026 dipilih sebagai tahun perubahan besar? Beberapa analis mengatakan, ini adalah bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi domestik melalui peningkat kesejahteraan ASN dan pensiunan yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia. Penguatan daya beli kelompok ini dianggap penting karena mereka cenderung membelanjakan pendapatan secara langsung ke kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menggerakkan ekonomi lebih cepat
Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa kebutuhan hidup terus meningkat dan dikenakan di penyesuaian gaji secara berkala, maka kesejahteraan para ASN senior akan semakin tergerus oleh inflasi. Karena itu, langkah menaikkan gaji serta menata ulang skema rapel bukan hanya kebijakan internal kepegawaian, tetapi juga kebijakan ekonomi nasional. Menariknya, beberapa sumber menyebutkan bahwa pemerintah ingin memastikan agar proses pengumuman tidak menimbulkan polemik seperti sebelumnya. Karena itu, pembahasan dilakukan lebih tertutup dan baru dibuka sedikit demi sedikit. Ketika hampir final, pola ini terlihat dari bagaimana informasi mulai muncul secara bertahap, bukan sekaligus. Pemerintah tampaknya ingin memastikan semua instansi siap sebelum pengumuman resmi dilakukan. Hal ini bertujuan agar ketika pengumuman dibuat, jadwalnya tidak berubah-ubah dan ASN senior tidak perlu lagi menunggu tanpa kepastian. Karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika jadwal diumumkan terlalu cepat, tanpa kesiapan sistem, maka pencairan rapel sering terlambat dan menimbulkan kebingungan. Kali ini, sepertinya pemerintah tidak ingin itu terjadi lagi. Jika kita perhatikan lebih dalam perubahan yang sedang disiapkan, pemerintah ini sebenarnya memberikan harapan baru bagi para senior ASN yang selama ini merasa bahwa masa pensiun adalah masa yang penuh ketidakpastian. Dengan adanya skema rapel yang lebih jelas, jadwal kenaikan gaji yang lebih terstruktur, serta sistem digital baru yang lebih cepat, para senior ASN bisa merasakan jaminan finansial yang lebih stabil. Banyak dari mereka yang sudah berbicara tentang bagaimana kebijakan ini bisa membantu mereka memperbaiki kualitas hidup. Ada yang ingin menggunakan tambahan pendapatan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, ada yang ingin membantu anak atau cucu mereka, dan ada pula yang hanya ingin hidup lebih tenang tanpa memikirkan kebutuhan bulanan yang semakin meningkat. Jika kita melihat segala informasi ini, dapat dikatakan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia, bukan hanya karena adanya kenaikan gaji, tetapi karena adanya perubahan sistemik dalam cara pemerintah mengatur kesejahteraan para pegawai dan pensiunannya. Ini bukan hanya angka atau jadwal, tetapi merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, mereka yang sudah puluhan tahun bekerja, melewati berbagai perubahan kebijakan, sistem dan kepemimpinan, akhirnya mendapatkan perhatian yang layak. Dan bagi para pensiunan yang sudah lama menunggu perubahan ini, kabar ini menjadi angin segar yang membawa harapan baru untuk menjalani hari-hari mendatang dengan lebih tenang dan lebih pasti.